kami hubungi, Bigo belum bersedia untuk diwawancarai secara langsung. Pihaknya mengaku menggunakan AI untuk filterisasi konten. Selain itu, Bigo mengklaim menetapkan filter usia minimal 18 tahun untuk penggunanya. Apa yang bisa dikategorikan sebagai konten pornografi, Pak? Nah, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 telah dijelaskan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media, komunitas, atau pertunjukan di muka umum. Bigo Live diduga melanggar aturan sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Tidak hanya itu, Bigo Live juga diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tidak sampai di situ, Bigo Live pun diduga telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bab 6 tentang pelanggaran kesusilaan di pasal 282. Nah, Bigo itu aneh. Jadi, aku ada cerita ya. Ada orang yang sampai benar-benar dia tuh cuma pakai BH sama celana dalam. BH sama celana dalam. Habis gitu, nggak di-ban. Gitu loh. Ya nari-nari ya, wis kayak, ya nari-nari gitu lah. Tapi, temenku yang cuma normal, bajunya normal misalnya kayak, aku ya pernah kan live posisi ya pakai baju yang gini. Aku biasa gini. Ya ada temanku sih modelannya kayak gini, di-ban, gak ngapa-ngapain tuh. Terus habis itu pernah juga audio atau misalkan jadi Bigo itu kan nggak live solo gini doang kan, ada yang live multi muka-muka itu yang komal-komal itu, terus habis itu ada yang audio doang, ada yang di-ban gitu. Jadi gak nentu ya, itu anehnya Bigo itu. Jadi nggak semua orang yang berpenampilan seksi itu di-ban. Cowok pun kalau misalkan dia nggak pakai baju, jadi pakai celana doang, celana pantai lah anggapannya, celana pantai dia nggak pakai baju, itu di-ban. Tapi pernah waktu itu sempat viral, Ovisi dari Bali, itu dia emang ya badannya agak six pack dikit sih, cuman dia itu nggak pakai baju nge-live dia nggak pakai baju, cuma pakai celana pantai, terus dia joget-joget. Ya kalau kalian tahu tempat-tempat klub-klub homo itu loh, yang joget-joget gak jelas, tapi ini pakai celana pantai, gak di-ban sama sekali. Malah sampai kayak orang-orang tuh sampai kayak, loh kita loh yang normal, live normal, kayak kita video callan gitu, itu di-ban. Tapi dia yang kelihatan jelas, sorry ya, kayak nipelnya dia, terus bentuk badannya dia, dan dia itu nggak segini loh nari ini. Jadi kita tuh bisa lihat dia tuh whole of the body, gak di-ban sama Bigo. Kira-kira apa yang akan didapatkan oleh pihak ketika melanggar UU pornografi? Untuk sanksinya sendiri itu terdapat dalam pasal 45 Undang-Undang ITE.
orang yang melanggar aturan mengenai pornografi yang tadi saya jelaskan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 itu dapat disanksi pidana paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Kayak gitu. Itu di pasal 45 Undang-Undang ITE. Baik Pak, apakah ada kemungkinan nantinya Bigo Live akan diblokir lagi oleh Kominfo? Kami terus mendorong ya, artinya jika permintaan dari publik tidak direspon baik, lalu ketika publik kemudian mereport, lalu kemudian menyampaikan juga kepada Kominfo dan kemudian Kominfo meminta mereka dan mereka tidak menindaklanjuti, itu berarti kami akan menindak tegas mereka. Kira-kira apa harapan Bapak untuk aplikasi-aplikasi live streaming seperti Bigo Live di Indonesia? Ya, kita sih berharap aplikasi apapun yang terutama dari luar ya, kalau dari dalam negeri kita percayalah pasti memperhatikan karakter bangsa lain-lain. Tapi karena kita rata-rata Indonesia ini cenderung sebagai user semata, tidak sebagai produsen dari atau pemilik dari platform-platform tersebut, sehingga kami selalu menyampaikan kepada mereka bahwa silakan berbisnis atau menjadikan masyarakat Indonesia sebagai customer, klien, macam-macam lah istilah mereka sebagai mitra lain-lain. Tapi kemudian harus hormati peraturan perundang-undangan di sini. Kami tidak akan segan-segan melakukan pemblokiran karena yang kita jaga adalah masyarakat kita, bangsa kita. Dari penelusuran tadi, terbukti bahwa Bigo Live telah gagal melakukan filterisasi yang diklaim dapat menghapus konten-konten pornografi. Selain itu, Bigo Live harus meningkatkan kualitas sistem mereka dalam melakukan filterisasi dan juga ban. Dan tentunya, pemerintah memiliki PR sendiri. Salah satunya adalah menghapus konten-konten pornografi dan menindaklanjuti lebih tegas konten-konten yang beredar di live streaming seperti Bigo Live. Namun, di sisi lain, alangkah lebih baiknya pengguna lebih selektif dan juga bijak dalam memilih konten yang akan dikonsumsi.